Saudara, pada hari ini saya ingin sampaikan bagaimana seharusnya kita berdoa. Saudara, beberapa waktu lalu, saudara, saya sering membuat percobaan-percobaan kecil di dalam pelayanan yang saya lakukan. Saudara, yaitu suatu kali kami ada namanya doa puasa, saudara. Lalu di dalam doa puasa itu ada penyembahan yang dalam. Sebelum kami masuk dalam penyembahan itu, saudara, saya sengaja sudah bawa kertas folio dan pena dari rumah. Dan saya bagi kepada jemaat yang ada di situ. Lalu saya katakan, coba tuliskan topik-topik doa saudara di kertas ini. Ya, saya tunggu begitu, saudara. Setelah beberapa menit, saya kumpulkan itu, saudara, topik-topik doa tadi. Saudara, sungguh luar biasa. Saya terkejut. Ya, folio itu hampir terisi, saudara, ya, satu halaman begitu, saudara. Dan saya melihat topik-topik doanya pun, saudara, ya ada yang lucu-lucu, saudara, ya, yang sebetulnya tidak terlalu penting. Lalu, saudara, setelah itu kami mulai menyembah. Kami mulai menyembah dengan sungguh-sungguh. Secara singkat saya katakan mulai sudah masuk dalam ruang Maha Kudus, sudah mengalami Tuhan, sudah bermesraan dengan Tuhan, saudara. Lalu setelah selesai, saudara, ya kembali saya bagikan kertas tadi, saudara. Folio tadi sama penanya. Lalu saya katakan, saudara, sekarang coba tuliskan apa sebetulnya keperluan saudara atau topik-topik doa saudara yang perlu kita doakan. Ya, saudara, saya tunggu beberapa menit lagi, saudara. Lalu setelah dikumpul, saudara, ternyata saya lihat topik-topik doa itu, saudara, itu merosot tajam. Kalau tadi sebelum penyembahan, saudara, itu bisa topik doanya bisa sampai 15, saudara, ya. Ya, 10, 15. Tetapi setelah penyembahan, saudara, menjadi 2 atau 3. Saudara, ya, menjadi 2 atau 3. Terjadi penyusutan yang begitu besar. Kenapa seperti itu, saudara? Ini yang perlu kita pahami sebagai pendoa. Apakah topik-topik doa yang kita bawa ini benar-benar memang sangat diperlukan, saudara? Ya, ketika kita sebagai pendoa lalu masuk ke ruang Maha Kudusnya Tuhan, dan kita ada di sana, mengalami Tuhan, dan pikiran kita semua itu Tuhan perbaharui, saudara, maka semua topik-topik doa yang sebetulnya yang tidak perlu, saudara, itu semua terdelete, terhapus, sehingga muncullah topik-topik doa yang sesungguhnya yang sangat perlu kita doakan. Lalu, saudara, ketika kita masuk di dalam ruang Maha Kudus itu, ketika kita bertemu dengan Tuhan, saudara, maka di dalam hati kita, saudara, ya, akan muncul belas kasihan atau kepedulian kepada sesama. Ya, kepedulian kepada sesama, saudara. Oleh karena itu, saudara, ketika kita berada di ruang kudus, saudara, di mana di situ pikiran kita mulai bekerja, maka kita, saudara, begitu suka untuk berdoa, untuk mendoakan apa-apa saja
yang begitu keluar dari hati kita, yang berdasarkan dengan belas kasih ataupun berdasarkan kepada apa yang kita dapatkan, saudara. Ya. Oleh karena itu, saudara, ya, ketika ada topik-topik yang benar-benar saudara kita sudah gumuli, saudara, dan kita benar-benar strong terus berdoa ke arah sana, saya percaya, saudara, kuasa doa itu luar biasa. Saudara, oleh karena itu, saudara, saya sangat menyadari bahwa kita harus banyak berdoa. Berdoa syafaat bagi orang-orang lain, bagi bangsa, bagi negara-negara lain, bagi dunia. Saudara, kita berdoa. Saudara, karena doa kita yang benar itu, saudara, itu kuasanya luar biasa. Saudara, tetapi saudara ya, ada hal-hal saudara ya di ruang kudus, di dalam pikiran kita, saudara, kita tak bisa, saudara ya, mendeteksi, saudara, apa yang perlu kita doakan. Karena ruang lingkup doa itu yang Tuhan mau perkatakan, saudara, sering sekali sangat luas. Oleh karena itu di sini dikatakan di dalam Roma 8, saudara, ayatnya yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, berdoa, saudara, dengan pikiran itu, saudara, ya, ada ruang lingkup yang kita bisa kerjakan, yang kita bisa doakan. Tetapi firman tadi, saudara, ada juga, saudara, yang tak mampu kita pikirkan, saudara. Ya, masalah yang harus kita doakan. Dikatakan tadi, disitulah Roh Kudus itu menuntun kita untuk berdoa terhadap kelemahan, terhadap sesuatu yang perlu kita doakan. Oleh karena itu, saudara, Rasul Paulus berkata, kalau aku berdoa di dalam roh, dan aku juga berdoa di dalam pikiranku. Kenapa, saudara? Karena kalau kita berdoa dengan pikiran kita, saudara, apa yang kita pahami, maka itu yang kita doakan. Saudara, banyak hal yang kita nggak pahami dalam kehidupan ini, saudara. Banyak hal yang kita nggak pahami sebetulnya problem-problem di tengah keluarga kita sendiri. Oleh karena itu, saudara, ketika roh kita berdoa, dan di situ, saudara, yang kita tidak paham dengan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita, di tengah-tengah keluarga kita, atau terhadap sesuatu yang kita mau doakan. Disitulah, saudara, yang tersembunyi itu, saudara, dia akan masuk, doa-doa kita di dalam roh itu akan menerobos. Kalau itu musuh, saudara, maka dia akan diserang di sana. Saudara, oleh karena itu, saudara, bagaimana menyembah di dalam roh dan berdoa itu adalah seperti mata uang. Yang sebelah sini, saudara, menyembah, yang sebelah sini berdoa, saudara. Sangat erat kaitannya. Kalau kita, saudara, seorang pendoa tetapi tidak masuk Roh Maha Kudus, sering sekali yang kita doakan itu, saudara, bukan sebetulnya yang penting menurut Tuhan, tetapi itu mungkin hanya penting bagi kita. Saudara, marilah kita terus belajar bagaimana untuk berdoa yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.